Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 14. Teksnya ayat 1 sampai 15. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 5. Suku-suku yang 9,5 itu diberikan milik pusaka dengan mengundi sesuai dengan janji Tuhan di daerah barat Sungai Yordan. Paragraf yang kedua, ayat 6 sampai 15. Kaleb bin Yefne itu maju dan meminta milik pusaka di daerah pegunungan Hebron. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefne dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kesimpulannya, suku-suku yang 9,5 itu diberikan milik pusaka dengan mengundi sesuai dengan janji Tuhan. Namun tanah ini bukan hanya tanah yang pernah direbut, juga tanah yang masih didiami penduduk Kanaan. Yosua bin Nun, Imam Eleazar, dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku, mereka kerja sama untuk membagikan milik pusaka. Dan peraturannya sama menurut kaum-kaum. Mereka juga pakai cara undi. Pada waktu itu, Bani Yehuda datang menghadap Yosua dan Kaleb bin Yefne itu maju. Dia pernah mengintai tanah Kanaan dengan Yosua. Hanya dua orang ini masih hidup di antara umat Israel yang berusia 40 tahun lebih ketika keluar dari Mesir. Dia berkata, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu." Kemudian meminta milik pusaka untuk Kaleb. Namun dia memilih daerah pegunungan Hebron. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah perintahkan kepada Musa untuk membagikan milik pusaka bagi suku-suku akan memakai cara undi. Kedua, Tuhan menjadi milik pusakanya bagi orang Lewi, sehingga mereka hanya dapat kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Ajaran tentang manusia. Pertama, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka kerjasama untuk membagikan milik pusaka dengan adil. Supaya kita bekerja dengan adil, harus kerja sama-sama. Jangan bekerja sendiri. Kedua, Tuhan telah perintahkan kepada Musa untuk membagikan milik pusaka bagi suku-suku akan memakai cara mengundi. Ya, cara undi itu banyak orangnya berpikir itu tentang keuntungan atau itu cara kemanusiawi. Namun bukan juga. Melalui ini kita juga cari kehendak Tuhannya. Ketiga, Kaleb bin Yefne itu maju dan berkata, "Sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sekalipun dia tahu di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu, sebab mungkin Tuhan menyertainya sehingga dia menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Keempat, Yosua memberkati Kaleb bin Yefne dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Pentingnya di dalam teks hari ini, Kaleb bin Yefne bertanggung jawab sebagai pemimpin rohani. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan kerja sendiri, harus kerja sama dengan tua-tua supaya melihatkan proses dengan adil. Dan kedua, memakai cara yang untuk melihatkan kehendak Tuhan dengan adil. Jangan berdusta dengan cara tipu. Ya, di dalam teks hari ini itu salah satu cara undi. Ketiga,
Percayalah janji Tuhan dan jadilah teladan sebagai pelaksana janji Tuhan. Itu tentang Galeb bin Yefne. Sebenarnya dia percaya janji Tuhan. Dan karena itu, dia sengaja maju daripada orang yang lain lebih dahulu. Dan dia memohonnya tanah ini pegunungannya. Pegunungan Hebron sebagai milik pusakanya. Karena tanah itu baik? Bukan. Karena tanah ini sangat sulit menghalau penduduknya. Sehingga dia lebih dahulu ingin bertanggung jawab sebagai pemimpin Israel. Jadi keempat, berkatilah orang-orang yang menanggung sesuai dengan janji Tuhan. Yosua pun juga tahu, sehingga dia berkatinya Kaleb. Kaleb ingin semuanya bertanggung jawab sebagai pemimpin. Praktek hari ini, percayalah akan mungkin Tuhan menyertai di manapun dan bertanggung jawab hal yang orang lain tidak sukai dan susah menanggung. Orang lainnya tidak suka itu, orang lainnya susah menanggung itu, namun kita harus bertanggung jawab. Sepertinya Kaleb, sekalipun sudah tua, dia tetap berkata, masih kuat aku. Sekalipun kita kelihatannya tidak kuat, pasti berkuasa, karena Tuhan menyertai. Saudara-saudara, hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.